Orang Hokkien adalah etnis Tionghoa yang berasal dari daerah selatan, daerah Fujian. Mereka itu berimigrasi kemana-mana sampai populasi mereka saat ini di Taiwan dan di Asia Tenggara mulai dari Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand adalah salah satu yang terbanyak dibanding etnis Tionghoa lainnya. Awal-awal merantau, banyak dari mereka itu yang pokoknya hidup. Jadi mereka itu benar-benar mulai dari nol, bekerja sebagai kuli, bekerja kasar, dan karena mereka punya mental yang bekerja keras, jiwa bersaing yang tinggi, banyak dari mereka yang berhasil di segala bidang. Ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk kali ini dari Andi L. Semangat. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria atau PayPal teman-teman itu bisa nulis message di mana pesan itu bisa berupa support, dukungan seperti Andi ini tadi, bisa berupa pertanyaan atau request video yang nantinya semua pesan bakal Intan bacakan di video berikutnya. Juga ada kabar gembira buat teman-teman karena banyak yang nanyain, "Cek Intan, bajunya beli di mana? Bajunya beli di mana?" Sekarang sudah rilis ya guys bajunya, baju Guan Kung. Ada di Tokopedia, ada di Shopee, linknya Intan taruh di deskripsi. Selain warna putih, ada bermacam-macam warna. Untuk bahan, nggak usah khawatir, bahannya pakai katun combat, jadi nyaman banget dipakai, bahannya adem. Okay, let's start! Apabila teman-teman itu googling orang-orang Hokkien yang sukses di luar Tiongkok, teman-teman banyak bakal menemukan list yang panjang banget. Intan kasih contoh beberapa orang Hokkien yang sukses di luar Tiongkok yang kemungkinan teman-teman tahu. Yang pertama adalah Corazon Aquino. Dia adalah presiden wanita Asia pertama di dunia. Yang kedua di Malaysia ada Lee Chong Wei. Lee Chong Wei itu pemain bulu tangkis terbaik nomor 1 di dunia sejak tahun 2008 sampai 2012. Nggak mudah loh mempertahankan menjadi pemain terbaik nomor 1 di dunia selama 4 tahun. Di Indonesia juga ada Robert Budi Hartono. Tahu dong siapa mereka? Mereka bukan cuman crazy rich, tapi super duper crazy rich yang nggak pernah pamer harta. Entah Intan harus jual ginjal berapa banyak supaya rekening Intan sama kayak mereka. Kemudian pecinta badminton pasti juga mengenal Rudy Hartono. Dia 8 kali juara All England, di mana 7 kalinya itu berturut-turut. Ini rekornya Rudy Hartono ini sampai sekarang belum ada yang mecahin rekornya. Itu hanya beberapa contoh yang mungkin teman-teman tahu. Sebelum Intan masuk ke sejarahnya, Intan mau melurusin dulu istilah orang Hokkien yang dipakai oleh teman-teman. Hokkien itu guys, itu bukan nama suku, itu adalah nama daerah, yaitu Fujian. Ini nih kalau teman-teman lihat petanya. Lah terus, orang Hokkien itu suku apa? Orang Hokkien itu suku Han, di mana 99% etnis Tiongkok adalah suku Han. Jadi kalau teman-teman googling, suku-suku di Tiongkok itu cuman ada 56 suku dan tidak ada suku Hokkien di 56 suku itu. Yang ada suku Han. Orang Hokkien itu biasa dipanggil Hoklo atau Minanren. Tapi di video ini Intan ngikutin teman-teman ya. Jadi Intan masih pakai orang Hokkien. Karena kalau Intan bilang orang Hokkien itu masih bisa diterima daripada suku Hokkien. Kayak Intan bilang orang Surabaya itu masih bisa diterima daripada suku Surabaya. Oke, sekarang Intan masuk ke sejarahnya ya. Kalau teman-teman ngikutin channel-channelnya Intan, video-videonya Intan yang kemarin, terutama yang subscriber lama-lama, teman-teman pasti tahu kalau Tiongkok itu hobinya perang mulu. Nah,
Perang itu sejak zaman dinasti Qin, dinastinya Qin Shi Huang. Dan kebanyakan mereka yang perang itu di daerah-daerah pusat. Sehingga banyak warga yang mengungsi, bermigrasi dari daerah pusat ke daerah pucuk-pucuk. Salah satu tujuan favorit mereka termasuk daerah Fujian. Kenapa? Karena teman-teman lihat di peta ini nih, daerah Fujian ini deket banget sama laut. Jadi selain jarang perang, andai kata ada perang pun gampang banget untuk kabur. Kemudian Intan lanjut ke dinasti Tang. Dinasti Tang ini dinasti yang terbuka dengan bangsa lain. Jadi di dinasti Tang itu orang-orang Tiongkok itu sudah mulai tahu, oh ternyata ada ya luar negeri itu kayak gini. Jadi meskipun nggak banyak ya, masih sedikit, ada orang Tiongkok yang bermigrasi ke luar negeri. Begitu juga ada orang luar negeri yang bermigrasi menjadi penduduk Tiongkok. Kemudian di dinasti Ming pelayaran sudah mulai maju. Ini sudah mulai lebih banyak, meskipun tidak terlalu banyak, lebih banyak yang bermigrasi ke negara lain, termasuk Indonesia. Intan pernah bahas di videonya tentang Zheng He. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Salah satu anak buahnya Zheng He itu saat melakukan pelayaran di Indonesia, dia melihat Indonesia yang begitu indah, dia tidak mau pulang. Aku tak jadi warga negara Indonesia saja, menikah dengan orang lokal. Sekarang Intan masuk ke migrasi besar-besaran orang Hokkien ke Asia Tenggara. Ini terjadi 2 tahap ya guys ya, di awal abad ke-18 sama awal abad ke-19. Intan jelasin dulu yang di awal abad ke-18. Saat itu Tiongkok itu kacau banget. Jadi banyak orang-orang Hokkien itu pindah ke Taiwan karena Taiwan sama Fujian ini deket banget. Tapi karena Taiwan itu masih bisa dijangkau oleh Tiongkok, orang-orang itu banyak yang udah aku tak lebih jauh lagi dan akhirnya ke Asia Tenggara. Mulai dari Filipina di timur sampai Thailand di barat. Itu alasan yang pertama. Faktor lain terjadi karena pada tahun 1800-an ini di Indonesia ya, banyak orang Hokkien datang ke Indonesia untuk perdagangan maritim. Dan ternyata banyak yang sukses berdagang dan berwirausaha. Hal ini juga terjadi di Malaysia. Sehingga banyak imigran-imigran dari Tiongkok itu menikah dengan penduduk lokal sampai menjadi satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Papa Nyonya. Pernikahan orang Hokkien dengan warga lokal ini meningkatkan status orang Hokkien tersebut, berasa lebih keren, bisa menikahi orang lokal daripada imigran Hokkien yang lain. Apabila warga Hokkien itu cowok ya menikah dengan wanita lokal, tetap anaknya itu dikasih marga. Itu adalah tahap yang pertama. Sekarang Intan masuk ke tahap kedua, migrasi besar-besarannya orang Hokkien. Itu terjadi pada awal abad ke-19, di mana banyak dibutuhkan pekerja-pekerja Tiongkok sebagai kuli, tenaga kasar, dan penambang. Intan pernah bahas itu di Republik Lanfang. Buat teman-teman yang belum nonton, ini nih linknya, di deskripsi juga sudah ditaruh. Tenaga-tenaga Tiongkok, tenaga kasar dari Tiongkok itu banyak dibutuhkan di negara-negara. Sehingga karena permintaannya begitu banyak, bukan cuman orang Hokkien saja yang bermigrasi ke Asia Tenggara. Orang Teochew dan orang Kanton juga ikut bermigrasi. Kemudian lambat laun orang Hokkien itu banyak yang bekerja di sektor perbankan, pelayaran, asuransi, bangunan, konstruksi, industri, dan manufaktur. Orang Hokkien juga terlibat dalam perdagangan, terutama perdagangan bumbu-bumbu, perdagangan kopi, karet, tepung, teh Cina, tekstil, dan beras. Sehingga di mana orang Hokkien tinggal, perekonomian di daerah tersebut itu meningkat. Terus pernah nggak ya teman-teman itu menemui seseorang terus tanya, kamu itu Hokkien ge apa Teochew? Itu pertanyaan yang umum banget ya di kalangan etnis Tionghoa. Terus dijawab, loh aku ini orang Hokkien.
Terus dibalas lagi, loh aku juga orang Hokkien, tapi kok bisa ya dialek kita itu beda. Jadi gini, bahasa Hokkien yang asli itu bahasa yang paling tua. Lebih tua dari bahasa Kanton, bahasa Hakka, atau bahasa Mandarin. Nah, tadi kan Intan bilang tuh, saat berperang banyak orang-orang dari daerah tengah itu mengungsi, cari tempat ke pinggiran, termasuk di Fujian. Di Fujian itu banyak banget guys kota-kotanya, sehingga bahasa mereka itu jadi campur-campur. Dialek Hokkien sendiri yang umum itu terdiri dari yang pertama dialek kota Changzhou. Ini nih kota Changzhou letaknya di sini. Biasanya warga yang tinggal di kota Changzhou itu bermigrasi ke Malaysia Utara dan di Indonesia sebelah utara, seperti Medan dan Sumatera Utara. Dialek yang kedua berasal dari kota Quanzhou. Ini nih, kota Quanzhou ada di sini. Warga yang tinggal di kota Quanzhou itu biasanya migrasinya itu lebih ke arah selatan, ke Singapura, Malaysia Selatan, di Indonesia ada Riau. Orang Hokkien ini adalah grup Tionghoa terbesar di Indonesia, di Singapura, di Filipina, di Brunei, bahkan di Taiwan. Orang Hokkien ini termasuk mayoritas. Di Malaysia, salah satu yang terbesar. Orang Hokkien sekarang ini yang di Indonesia kebanyakan itu tinggal di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, Medan, Surabaya, Bali, Banjar, Makassar, Kendari, Ambon, dan di Jakarta itu biasanya mereka tinggal di Muara Karang, PIK, dan Kelapa Gading. Ayo orang Hokkien yang Intan sebut di daerah itu mana suaranya? Tulis di komen ya. Saking berpengaruhnya orang Hokkien ini sampai banyak bahasa yang digunakan oleh kita sehari-hari. Seperti lu, gua, loteng, gudang, imlek, bakmi, kue, bakyak, becak, lumpia, amsyong, kuli, bowat, dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.